Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Saat ini, hampir semua sekolah memiliki tenaga di bidang bimbingan dan konseling karena telah disadari perannya dalam menunjang keberhasilan siswa. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Menurut Praitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jadi menurut saya, pengertian dari layanan bimbingan konseling di sekolah merupakan usaha untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karya. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Setelah memahami rumusan pengertian bimbingan dan konseling, secara garis besar, tujuan bimbingan konseling adalah upaya membantu peserta didik agar termotivasi belajarnya dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Bimbingan dan konseling di sekolah diarahkan untuk mencapai pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, mengenal dan memahami potensi dan peluang yang ada di lingkungannya, mengenal dan menentukan tujuan dan merencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntunan dari lingkungannya, dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Adapun jenis layanan yang dapat kita temui adalah A. Layanan orientasi. Orientasi ini sangat bermanfaat untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan pendidikan yang baru dimasukkannya. 3. Perkenalan peserta didik baru dengan lingkungannya yang membantu proses belajar peserta didik. B. Layanan informasi. Informasi sangat berguna untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan, memungkinkan peserta didik menemukan arah hidupnya dengan mendorong arah dinamika perkembangan potensi peserta didik. Informasi bermanfaat bagi peserta didik untuk yang tepat dan berguna. C. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan terpenting dalam pendidikan. Layanan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar, materi belajar, metode belajar, dan juga mengidentifikasi hambatan atau kesulitan belajar. D. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok ini sangat diperlukan menunjang keberhasilan belajar peserta didik pada lembaga pendidikan bimbingan tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya berbicara tentang personal pelaksanaan bimbingan konseling. Siapa saja personal yang bertanggung jawab dalam bimbingan konseling di sekolah? Adapun yang bertanggung jawab diantaranya ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah, seperti mengkoordinasikan, menyediakan prasarana, tenaga, sarana, dan berbagai keperluan lainnya, kemudian melakukan pengawasan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, dan semua itu dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah lah yang membantu tugas dari kepala sekolah. Kemudian personal lainnya adalah peranan guru mata pelajar atau wali kelas dalam sekolah. Adapun tugas dari guru ini untuk membantu masyarakat layanan BK
kemudian membantu guru pembimbing, kemudian mengalihkan siswa yang memerlukan layanan khusus, kemudian menerima siswa alih tangan dari pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing untuk memerlukan pelayanan pengajaran khusus seperti pengajaran perbaikan dan program pengayaan. Kemudian yang E, mekanisme penanganan siswa di sekolah. Adapun pelayanan BK ini mencakup 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian keempat bidang ini melalui 5 tahap, yaitu pertama ada identifikasi masalah, kemudian ada diagnosis. Diagnosis ini adalah kerangka menelusuri faktor penyebab munculnya masalah yang dialami siswa. Kemudian ketiga ada prognosis, yaitu kemungkinan untuk menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Kemudian keempat ada treatment, yaitu menentukan metode atau teknik apa yang dapat digunakan dalam menangani masalah siswa. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diberikan pihak bimbingan konseling. Nah, setelah kita mengetahui layanan bimbingan konseling, selanjutnya kita akan mengetahui pencatatan prestasi belajar siswa. Nah, pencatatan prestasi belajar ini merupakan kegiatan atau bagian dari administrasi siswa. Pencatatan prestasi belajar ada yang merupakan pencatatan untuk sekolah dan masing-masing kelas, dan ada juga untuk siswa perseorangan. Adapun bentuk dari pencatatan prestasi belajar ini dilihat dari buku daftar nilai. Buku daftar nilai ini adalah buku yang dimiliki oleh guru yang berisi tentang nilai-nilai atau hasil belajar yang diperoleh langsung dari kertas ujian yang dilakukan sekolah kepada siswa. Kemudian kedua ada buku leger atau kumpulan nilai. Nah, kumpulan nilai ini adalah buku yang mengandung atau buku yang memuat seluruh hasil ulangan harian dan umum yang diperoleh oleh siswa, mulai dari masuk maupun akhir semester. Kemudian yang terakhir ada buku rapor. Buku rapor inilah buku yang memuat seluruh hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Jadi buku rapor ini memuat semua hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, di dalam makalah kami juga membahas tentang pengelolaan minat siswa. Sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kemampuan itu perlu untuk dibina atau perlu melakukan pembinaan dan pengembangan. Berbicara tentang minat siswa, minat merupakan suatu keinginan atau kemauan yang timbul dalam diri seseorang terhadap suatu objek tertentu. Kemudian pengelolaan minat ini dapat dikembangkan di sekolah atau dapat dilakukan di sekolah dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler.